Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Erna, owner Rumah Kreatif Rahma. Hari ini kita akan membikinan suspeso batik yang hasilnya seperti ini. Nah, cantik kan? Baiklah teman-teman, saya awali pembikinan kita hari ini dengan pengenalan alat dan bahan. Bahan yang harus kita miliki pastinya adalah kain batik. Kain batiknya seperti ini, boleh pakai batik baru maupun batik perca. Lalu yang wajib ada juga itu adalah mika. Mika yang saya pegang ini adalah mika ori keluaran suspeso. Seandainya teman-teman tidak mempunyai mika ori seperti ini, teman-teman bisa membeli mika biasa seperti ini dengan ketebalan 0,25. Lalu ada alat namanya burin atau emboss tool seperti ini, kayu dengan mata berbentuk bulat dengan berbagai ukuran. Lalu penggunaannya satu paket dengan emboss pad. Emboss pad ini busa, bisa busa apa saja, mau yang ori juga ada, yang ala-ala seperti ini pun juga bisa dipakai. Lalu gunting, lalu kuas. Ini kuas, boleh pakai kuas busa, boleh pakai kuas bulu, silahkan dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Lalu ada lilin. Baiklah teman-teman, langkah pertama kita cari kain ya, seperti ini. Kita cari motifnya, lalu kita gunting sesuai, gunting kasar, tidak perlu digunting halus. Misalnya seperti ini. Seperti ini, kita ambil motif bunganya saja, tidak harus digunting press, digunting kasar saja seperti ini ya. Saya beri contoh. Nah digunting kasar seperti ini. Nah, kita buat dulu guntingan-guntingan sebanyak mungkin yang kita mampu. Kalau pas senggang, kita bisa gunting-gunting kainnya dulu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Langkah berikutnya adalah menempel guntingan kain di atas mika. Ya, jadi yang disiapkan adalah mika dan lem. Caranya seperti ini. Ini lemnya cepat kering dan dia juga bisa dioleskan di atas kain tanpa meninggalkan noda putih. Seperti ini ya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau masang kainnya, perhatikan betul mana bagian luar dan mana bagian dalam. Nah, untuk bagian yang kosong bisa kita pasang yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini bisa kita sisipkan di bagian-bagian yang kosong. Seperti ini ya contohnya. Setelah dia kering, didiamkan 15-20 menit. Setelah kering kita gunting.
kita gunting persis mengikuti lekuk dari motif kainnya. Jadi kalau seperti ini kita guntingnya persis di putih-putih ini, pinggiran kelopak bunga yang berwarna putih. Jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah kain yang sudah ditempel pada mika. Setelah didiamkan, kita gunting, hasilnya seperti ini. Nih, ya. Ini. Nah, ini belum ada 10 menit ya, baru 5 menit lah. Kurang lebih 5 menit. Ini sudah bisa digunting teman-teman kalau pakai lem suspeso. Bercak-bercak putih ini nanti akan menghilang dengan sendirinya. Lem yang di atas ini nampak basah, tapi nanti setelah kering sempurna dia akan hilang dengan sendirinya. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini kita ketika dia sudah ditempel di atas mika, baru kita mengguntingnya mengikuti motif, mengikuti pola gambar dari kain tersebut seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk pemula sebaiknya memilih kelopak ukuran sedang, karena kelopak bunga yang terlalu kecil atau mungkin yang terlalu besar agak sedikit menyulitkan untuk yang baru belajar. Jadi sebaiknya bagi pemula yang baru belajar memilih kelopak bunga berukuran sedang. Kain yang tadi sudah kita tempelkan di mika, kita gunting-gunting seperti ini. Selanjutnya dirapikan seperti ini. Dirapikan seperti ini ya. Setelah digunting rapi seperti ini, kita proses selanjutnya yaitu proses emboss. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemboss dengan menggunakan panas dari lilin. Jadi untuk emboss ini teman-teman bisa melakukan dengan selain lilin bisa menggunakan hair dryer atau menggunakan setrika. Jadi ini dipanaskan bagian yang bermika, ini bagian yang bermika, ini bagian kainnya. Yang dipanaskan adalah bagian yang bermika. Dipanaskan di atas api 1-2 cm di atas lidah api. Nah, kita membuat bentuknya seperti ini. Apa sih kelebihannya mika ori suspeso dibandingkan dengan mika yang bukan suspeso? Ketika dipanaskan, mika ori tidak mudah leleh. Sedangkan mika yang biasa itu mudah leleh dan terbakar. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Jadi teman-teman usahakan sebisa mungkin lilinnya, api lilinnya tenang, karena kalau dia tertiup angin dan bergoyang dia akan berasap. Nah, ketika apinya berasap dia akan menimbulkan jelaga.
menimbulkan jelaga dan noda hitam di mika. Jadi noda hitam pada mika ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena jelaga dari api. Kedua, karena terbakar. Terbakar kenapa? Karena kita terlalu dekat dengan api. Seperti itu. Hasilnya setelah semua diproses nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini hasil yang sudah diembos. Ini yang dari bahan batik. Seperti ini juga. Seperti ini. Jadi kalau ada waktu senggang, kita bisa mengisi waktu kosong kita dengan kegiatan yang bermanfaat, menyiapkan bahan-bahan sospeso seperti ini. Jadi ketika sewaktu-waktu ada pesanan, kita sudah siap, tinggal menempel saja. Seperti itu, teman-teman. Ketika api kita tenang, itu kita mudah ya untuk memanaskan plastik ini. Tapi kalau apinya goyang, mungkin karena tertiup angin, itu biasanya agak lebih susah. Tapi kalau dia anteng begitu apinya, tapi mudah. Oh ya, ada satu lagi tips ya, seperti motif ini kan ada putih sama kelopak. Nah, ini harus dipisah, teman-teman. Digunting, dipisah seperti ini. Nah, kalau tidak dipisah, dia susah untuk membentuk lengkung 3 dimensinya. Jadi harus dipisah seperti ini. Menempel hasil embosan pada media yang kita inginkan. Pada kesempatan kali ini kita akan menghias tisu box ya, tempat tisu ukuran kecil. Kita pasang lem tembak, lalu kita tempelkan sesuai desain yang kita inginkan. Ini untuk pemasangan sesuai selera ya, sesuai selera masing-masing. Nanti sentuhan akhir bisa kita permanis dengan aneka manik-manik. Selesai sudah berbikinan kita hari ini, yaitu membuat hiasan sospeso pada media tisu.